Kita tunggu kawan-kawan 15-10 menit lagi. Sembari apa namanya kita mulai sesi 2 ini, apakah Bapak Ibu masih ada pertanyaan tentang surat kuasa khusus tentang tugasnya kemarin? Di on mic Bu Anissa. Enggak terdengar suaranya. Itu, Pak. Paling mau nanyain absen, Bapak, aku tuh. Absennya gimana? Kan bisa siapin kemarin Absennya ya? kenapa ya, Pak, yang nggak bisa diklik terus di e-learning-nya? Padahal kawan-kawan yang lain bisa. Mungkin jaringan Yang atau aplikasi mungkin ya. mungkin ya, Pak, ya. Yang hari ini aja yang tab 2 nggak bisa, yang itunya nggak bisa kemarin juga sama. Nah, ya udah, nanti saya isi manual saja, nggak apa-apa. Baik, Pak. Terima Saya bantu isi kasih. manual saja. Siap, siap. Nanti saya isi manual saja. Kan saya juga absen manual juga kan? Oke, selamat datang. Pak Bara, Bu Emelda. Hanya kita berlima ini. Bisa diminta tolong itu Bu Anissa dikirim link webnya ke WA grup kita? Pak Bara? Sudah, Siap, Bapak. tolong. Sudah Pak, dikirim Pak. tadi. Siap. Sudah dikirim ya. Di capture Siap, juga Pak. lah, di apa? Di capture juga, dikirim ke sana biar tahu kawan-kawan yang lain kita sudah mulai gitu kan. Siap, Pak. Ya. Biar nanti kita tunggu agak 5 menit lagi baru kita mulai ya. Oke. Kemarin kita sudah bahas apa namanya terkait surat kuasa khusus dan kemudian tugasnya juga sudah dimasukkan apa sama saya dan juga sudah saya nilai itu apa namanya rata-rata sudah bagus semua, sudah memenuhi syarat formil semua surat kuasanya. Sekarang kita masuk materi apa namanya gugatan dan jawaban. Karena di tugas sesi 2 dan sesi 3 ya. Nah, apakah sudah ada yang mengerjakan tugas gugatan dan jawaban, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, cuman belum saya nilai itu. Beberapa nanti saya kasih materinya, nanti kalau apa namanya, kalau ada keraguan bisa diperbaiki kembali. Ya. Sudah jam 7.05, kita mulai saja perkuliahan kita pada sesi web kedua ini ya. Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya Sony Rahman Esa MH CPL, selaku dosen dan tutor Bapak Ibu di kelas 67 pada mata kuliah praktik peradilan perdata di kelas 67 ya. Ini adalah pertemuan web kita kedua. Baik, apa namanya, menjelang kita mulai ini di sesi gugatan kita ini, saya mau belum sempat juga berkenalan dengan Ibu satu-satu ya, karena ada wajah-wajah baru juga nampak sama saya di sini. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin sudah lihat apa namanya video perkenalan saya di bagian pendahuluan ya. Oke, biar kita sama-sama mengenal nih satu sama lain dengan kawan-kawan yang lain nih. Kemarin di kelas 66 saya juga pegang kelas 66. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Makassar. Sekarang saya juga mau apa namanya? Mau
kenal-kenalan nih dengan nih Bapak Ibu juga, Bapak Ibu dan yang lain juga kenal-kenalan lah gitu ya. Oke, saya bisa mulai dengan Bu Anissa. Silakan Bu Anissa. Nama, UT BPJB mana, semester berapa? Halo semuanya, selamat malam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa. Saya dari UPBBJ Bandung. Saat ini semester 7, Bapak. Wes, hampir selesai satu semester lagi nih ya. Iya, betul. Keren, mudah-mudahan lancar-lancar. Oke, Amin. lanjut Bu Igusti Ayu Lila. Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Igusti Ailila Skanti. Bisa dikasih on cam biar kasih on cam ya. Kameranya Sebentar. biar nampak wajah cantiknya nih, biar kenalnya satu sama lainnya. Ya, dihidupkan on cam-nya dulu. Ini karena sudah saya rekam ini, sudah mulai merekam. Nanti biar laporan juga di kampus. Selamat malam Bapak, Kan cantik perkenalkan itu Bu Gustinya nih. nama Ayo. saya Igusti Ailila Skanti. Sekarang saya semester 4 Pak di di PBJ Nusa Tenggara Barat, Mataram. Nusa Tenggara Barat, NTB ya. Iya. Mataram. Oke. Lanjut Pak Bara, nih dari jauh nih, dari Bandung ke NTB nih. Pak Bara silakan. Siap, Pak. Ya. Izin, Pak. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, Pak. Nama saya Bara Adifa Putra. UPBJ Samarinda, Pak. Izin. Semester 4. 4 ya, Fakultas Hukum semua kan? Siap, Pak. Ya, oke. Lanjut nih Pak Jimmy. Apa kabar Pak Pak Sony? Jimmy belum on Kawan-kawan cam yang lain nih, ya. Pak Jimmy. Udah. Gimana, Assalamualaikum? Salam. Halo? Iya. Iya, halo Pak Jimmy. Assalamualaikum. Iya Pak, izin Pak. Apa kabar Pak Ya. Sony juga teman-teman yang lainnya? Perkenalkan nama saya Jimmy Kurniawan. Saya UPBJ di Kota Pontianak. Semester 5 kita semua di hukum. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Pak Yudi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Hermawan dari UPBJ Bogor, Pak. Semester 4. Bogor. Ya. Bogor ini di lokasi tugas kita ini, Tuan Andi dan Tuan Budi. Gitu, Pak. Silakan selanjutnya Pak Muhammad Ruslan. Siapa? Halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruslan, Pak. Coba. Saya dari UPBJ. Oke, di on cam. Ini on cam ini, Pak. Di mana? Samarinda, Ya, Pak. di mana? Samarinda, Pak. Samarinda. Semester akhir, Pak. Akhir. Aduh, mudah-mudahan lancar ya. Siapa? Makasih banyak. KTI sekarang ambil pilihannya. Iya, Pak. KTI ya. Oke. Selanjutnya nih Bu Sri Haryo. Halo Bu Sri Haryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak, mohon maaf Pak. Rupanya. Saya bapak-bapak Maaf Pak. saya juga mohon maaf ini namanya Sri, saya kira perempuan. Ya silakan. Kebetulan lagi-lagi Pak. Ya, perkenalkan nama saya Sri Haryo dari Surakarta, UT Surakarta, semester 5 Bapak. Semester 5. Berarti semuanya sudah belajar hukum acara perdata ya. Baik, kita mulai aja ke materi kita ya, yaitu gugatan dan jawaban. Sebelumnya
saya sudah mengirimkan materi surat kuasa dan gugatan di WA grup kita ya, Bapak Ibu ya. Oke. Saya share screen share sebentar. Ada tampil screen share saya Bapak Ibu? Belum, Bapak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Seperti dia jaringan agak Lagi lelet. dia ini jaringannya. Iya, Pak, agak lelet. Iya. Saya coba Ya, tes pakai inilah handphone juga kalau, sama, apa Pak, lelet namanya, juga. kendala. Iya kan? Ya, makanya bukan masalah jaringan internetnya, tapi aplikasinya ini, karena banyak yang pakai. Iya. Gitu ya. Sudah apa? Sudah nampak? Belum? Sudah, Pak. Bapak. Tapi ini bukan PPT, Pak. Bukan screenshot, Pak. Bukan, Pak. Kalau Belum tampil ya? screenshotnya beda, Pak. Belum. Iya. Bukan PPT ya? Nah, kalau ini udah nampak? Ya, ini nampak, Pak. Halo Bapak Ibu? Udah tampil Bapak Ibu? Belum, Pak. Nah, sudah, Pak. Sudah ya? Oke ya, ini materi kita Nah, yang kirimkan ke yang WA grup iya. di pertemuan kita yang pertama ya. Teknik pembuatan surat kuasa khusus dan surat gugatan di pengadilan. Ya. Nah, kemarin kita membahas soal surat kuasa khusus ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi surat gugatan ya. Masih kelihatan? kelihatan Pak, kelihatan Pak, Maksud kelihatan saya, Pak. Bapak Ibu? Iya, Kelihatan. sudah. Mantap Pak. Sudah, Pak. Nah, oke. Saya. Baik, kita mulai ya. Baik, surat gugatan ya. Nah, apa itu surat gugatan? Gugatan menurut Retwono Wulan Sutantio dalam buku Pemacara Perdata dalam Teori dan Praktik menyebutkan bahwa perkara gugatan adalah suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Jadi, gugatan itu adalah yang mengandung sengketa atau konflik yang harus dan mesti diselesaikan di pengadilan. Nah, itu yang dimaksud dengan gugatan. Nah, kemudian berdasarkan definisi dari Retno Wulan Sutantio tadi,
gugatan, yakni pertama adanya permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan. Jadi dia mengandung sengketa, gitu Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah terjadinya sengketa di antara para pihak, atau paling sedikit dua pihak di sengketa. Di antara dua belah pihak atau lebih, yang bisa satu orang dengan satu orang lainnya, bisa satu orang dengan dua orang lainnya, atau dua orang lainnya dengan tiga orang lainnya, dan bisa juga satu orang dengan badan hukum atau subjek hukum yang lainnya, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, gugatan itu pihak yang satu berkedudukan karena dia para pihak, satu orang dengan yang lainnya, tentu dia berkedudukan, ada yang sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat, Bapak Ibu. Nah, kemudian gugatan itu nanti akan melahirkan proses, di akhir prosesnya nanti akan mengeluarkan, hakim mengeluarkan putusan untuk jatuhkan pada pihak yang berperkara, yang bersengketa tadi, Bapak Ibu. Oke. Nah, sama-sama kita tahu dalam hukum acara perdata, pengajuan gugatan ke pengadilan itu tidak hanya pengadilan mengadili sengketa di pengadilan itu tidak hanya perkara gugatan, tapi ada juga perkara permohonan. Nah, apa itu permohonan, Bapak Ibu? Nah, permohonan itu dia bersifat masalah yang diajukan bersifat kepentingan saja. Nah, kemudian permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dan dengan pihak lain. Nah, jadi kalau tadi gugatan itu ada para pihak di dalamnya, kalau permohonan ini hanya tidak ada sengketa, tanpa sengketa, tidak ada pihak lain yang digugat. Nah, kemudian yang ketiga, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tapi dia bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak, itu Bapak Ibu. Kemudian bedanya kalau tadi gugatan hakim mengeluarkan putusan, nah di dalam permohonan hakim mengeluarkan penetapan. Apa itu contoh mengajukan permohonan ke pengadilan untuk diperiksa, diadili perkaranya? Contohnya saja, misalnya seseorang ada misalnya memperbaharui administrasi kependudukannya misalnya, atau dia punya ijazah kemudian ada salah penulisan nama misalnya. Nah, kemudian seseorang untuk merubah kesalahan penulisan nama itu butuh penetapan pengadilan, sehingga orang itu harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk dikeluarkan penetapan oleh hakim, itu Bapak Ibu. Nah, formulasi surat gugatan. Nah, surat gugatan itu ditujukan pada pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatif. Nah, ya. Kemudian diberi tanggal, ditandatangani penggugat atau kuasa. Kemudian memuatkan identitas para pihak. Nah, dan kemudian memuatkan posita atau fundamentum petendi. Kemudian memuatkan petitum gugatan. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi, nah, kemudian apa itu kekuasaan mengadili atau kompetensi? Itu juga telah kita bahas di pertemuan pertama minggu lalu, ya. Kekuasaan mengadili itu adalah kekuasaan pengadilan mengadili suatu sengketa atau perkara, Bapak Ibu. Nah, jadi kekuasaan pengadilan itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah kekuasaan absolut mengadili atau kewenangan absolut pengadilan, yakni kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan. Contohnya peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, pengadilan usaha negara. Ya. Nah, kalau dia berperkara secara kepentingan dengan lainnya, tentu dia mengajukan gugatan ke peradilan umum, ke pengadilan negeri, begitu ya. Nah, kalau dia sengketanya perceraian beragama Islam, nah tentu dia mengajukan gugatannya bukan ke pengadilan negeri, tapi dia
ajukannya ke pengadilan agama, Bapak Ibu. Nah, begitu juga kalau ada sengketa di kalangan militer, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, ya, diadili di peradilan militer gitu. Atau ada sengketa terkait administrasi keputusan tata usaha negara. Nah, dia mengajukan perkara sengketanya itu di peradilan tata usaha negara. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kewenangan absolut, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga kewenangan relatif. Nah, kewenangan relatif ini adalah kewenangan pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Pengadilan yang mengadili perkara itu di wilayah hukumnya. Nah, misalnya kalau dia sengketanya menurut menurut objek sengketanya ada di Padang, kemudian tergugatnya di Padang, penggugatnya di Padang, nah tentu pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri Padang, kan? Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, itu mengadili kan. Nah, tempat tinggal. Nah, mungkin ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bu. Oke. Nah, kemudian mana bentuk surat gugatan? Nah, sama halnya dengan surat kuasa khusus, mengenai bentuk dan format surat gugatan tidak ada ketentuan baku, Bapak Ibu. Namun hendaknya gugatan dibuat dengan memperhatikan bentuk, format, etika, dan nilai-nilai keindahan dan kebersihan, atau perhatikan nilai-nilai etika tulisan. Ini gugatan itu tidak ada format bakunya atau sistematika secara baku tidak ada. Nah, kemudian surat gugatan yang baik adalah surat gugatan yang dapat menimbulkan opini dan perasaan hakim bahwa penggugat adalah orang-orang yang benar menambahkan keadilan atau keinginan menegakkan keadilan. Jadi gugatan yang baik itu adalah gugatan yang menyusun dalil-dalil positanya itu, fundamentum petendinya itu, dasar-dasar alasan hukumnya itu, yang dapat menggugat hakim bahwasanya memang si penggugat ini yang membutuhkan menambahkan keadilan untuk mempertahankan haknya, sehingga tergugah hakim untuk mengabulkan gugatannya. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian gugatan itu mesti harus memenuhi syarat formil gugatan, Bapak Ibu. Ya, apa-apa saja itu syarat formil gugatan, yakni terpenuhinya syarat formil gugatan merupakan suatu keharusan yang tidak boleh diabaikan. Pelanggaran terhadap hal ini mengakibatkan gugatan mengandung cacat. Gugatan tidak terpenuhi syarat formilnya, maka gugatannya dianggap cacat formil. Jika dalam suatu gugatan terabaikan salah satu syarat formil, mengakibatkan gugatan tidak sah. Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berwenang mengadilinya. Jadi kalau gugatan tidak memenuhi syarat formil, dia menjadi tidak sah. Nanti bisa berakibat gugatan itu diputus oleh hakim tidak dapat diterima atau tidak berwenang mengadilinya atau ditolak, gitu Bapak Ibu. Nah, unsur-unsur syarat formil gugatan yang mesti dipenuhi agar terhindar dari mengakibatkan gugatan tidak sah adalah yang pertama, yakni gugatan itu wajib menyebutkan identitas para pihak dengan lengkap dan jelas. Nah, identitas para pihak ini maksudnya adalah identitas penggugat dan tergugat secara lengkap. Ya, baik itu nama, ya, kewarganegaraan, ya, tempat tanggal lahir, umur, dan alamat. Ya, begitu. Nah, kedua, setiap gugatan harus memperhatikan kompetensi, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif. Nah, jadi gugatan, syarat formil gugatan itu yang kedua adalah memuatkan kompetensi absolut dan relatif kewenangan pengadilan yang mengadilinya. Nah, jadi harus cermat memperhatikan di pengadilan mana ditujukan gugatan itu, Bapak Ibu. Sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya, Bapak Ibu. Yang ketiga,
gugatan itu jangan memuat gugatan yang dianggap error in persona, ya. Maksudnya adalah pertama, error in persona ini ada namanya diskualifikasi person, ya. Penggugat bukan sona studi in judicio karena belum dewasa, misalnya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi atau bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan hukum, ya. Jadi dipastikan bahwa penggugat ini adalah orang yang telah cakap hukum. Jangan yang membuat gugatan ini orang yang belum cakap hukum atau belum dewasa. Nah, itu bisa tidak terpenuhi syarat formil gugatan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian dipastikan penggugat ini memang orang yang berkepentingan hukum. Jangan sampai nanti dinilai dia tidak mempunyai hak dan kepentingan. Nah, begitu Bapak Ibu. Atau dia di bawah pengampuan misalnya. Nah, kemudian bila karena yang bertindak tidak memenuhi syarat, tidak bisa mendapatkan kuasa baik lisan atau surat kuasa khusus atau surat kuasa khusus tidak sah. Nah, gitu Bapak Ibu. Kemudian ada error in persona nilai keliru gemis and holding head, atau keliru atau orang ditarik sebagai tergugat itu tidak tepat Bapak Ibu. Ya. Contohnya jadi salah menempatkan orang misalnya. Jadi dicontohkan saja dengan tugas kita, soal gugatan itu di tugas kita terkait persoalan Pak Tuan Andi dan Tuan Budi, ya. Nah, salah menarik tergugatnya misalnya. Tuan Andi sebagai penggugat dia menarik BPN, bukan Tuan Budi yang digugatnya. Nah, itu error in persona gugatannya. Nah, itu juga sebuah syarat formil gugatan, jangan sampai salah menempatkan tergugat. Ya. Kemudian gugatan itu mengandung kabur atau obscure libel. Nah, dalam hal gugatan kabur atau gugatan karena misalnya posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, Bapak Ibu. Jadi di gugatan itu harus positanya menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, atau ada dasar hukum tapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Nah, jadi misalnya kalau gugatannya memuatkan pasal dasar hukum saja tapi tidak memuatkan peristiwa hukum kejadiannya, juga itu dinilai tidak memenuhi syarat formil gugatannya, Bapak Ibu. Nah, jadi dalam hal ini dalil gugatan itu tidak memenuhi azas jelas dan tegas. Jadi gugatan itu harus memenuhi azas jelas dan tegas, Bapak Ibu. Ya, atau misalnya gugatan itu tidak memuat jelas objek sengketa yang disengketakan. Ya. Atau misalnya sengketa terkait dengan dihubungkan dengan tugas kita. Misalnya perkara antara Tuan Budi dan Tuan Andi. Tuan Andi dan Tuan Budi, ya. Nah, apa objek sengketa dari perkara Tuan Andi dan Tuan Budi ini, Bapak Ibu? Nah, tentu objek sengketanya adalah perjanjian jual beli sebidang tanah milik Tuan Andi. Berdasarkan surat perjanjian tanggal 15 Januari 2003. Nah, itu objek sengketanya. Atau perkara tanah misalnya, gugatan itu harus mesti menyebutkan letak tanahnya dengan jelas, luas tanahnya dengan jelas, nah dan konkret, Bapak Ibu. Jadi kalau tidak menyebutkan letak itu jelas, nah batas, ukuran atau luasnya, kemudian tidak jelas luas, letak, batas-batas tidak disebutkan di tanah itu, objek sengketanya itu, kalau dia sengketa tanah, nah, tentu gugatan itu juga dianggap tidak memenuhi syarat formil, Bapak Ibu. Nah, atau bisa juga gugatan itu misalnya
menggabungkan beberapa gugatan ya. Misalnya di perkara tugas kita ini kayak Tuan Andi dan Tuan Budi, nah harusnya kan gugatannya digabungkan oleh Tuan Budi ini sebagai penggugat antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan konprestasi. Nah itu juga tidak memenuhi syarat formil gugatan yang terlanggarnya hukum acara secara formil ya, itu Bapak Ibu. Nah ini adalah formil ini adalah juga bagian dari tergugat untuk membuat jawabannya nanti untuk mengajukan bantahan formilnya dalam eksepsinya begitu. Nah nanti akan kita bahas lebih lanjut di sesi materi jawab Bapak Ibu. Nah atau misalnya gugatan itu telah pernah diajukan atau nebis in idem namanya ya, pernah diperiksa perkaranya kemudian diajukan kembali dengan para pihak yang sama dan objek yang sama dengan sengketa yang sama gitu. Nah itu gugatan itu juga dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatannya tidak sah gitu Bapak Ibu ya. Nah lanjut Bapak Ibu. Jadi berdasarkan hal itu ya, bagaimana teknik menyusun gugatan? Itu yang pertama, dalam membuat surat perlu memperhatikan hal-hal mengenai yang pertama tiap-tiap orang yang merasa haknya dilanggar. Nah, jadi dipastikan hak-haknya dilanggar. Ya, sehingga dia dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan melalui pengadilan. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi dia memang terlanggar haknya oleh orang dan dia telah dewasa, sudah cekap hukum dan bisa dimintai dan terlanggar ya, kemudian bisa dimintai pertanggungjawaban pada orang yang melanggar itu Bapak Ibu. Nah, kemudian hal mana itu sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat 1 HR, pasal 142 ayat 1 RBG, gugatan dapat diajukan secara lisan atau menurut pasal 120 HR, gugatan dibuat secara tertulis dan bila perlu dapat dimintakan bantuan kepada ketua pengadilan. Nah, ketika seorang sudah terasa terlanggar haknya, nah, dia untuk mengajukan gugatan itu dia bisa mengajukan gugatan itu baik secara lisan dan atau secara tertulis. Nah, lazimnya orang mengajukan gugatan itu secara tertulis. Nah, itulah yang disebut dengan surat gugatan. Kemudian, gugatan harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Nah, jadi kemudian tuntutan hak yang ada dalam gugatan merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang peradilan. Oke, kemudian gugatan harus didasarkan atas bukti-bukti. Siapa yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan dalilnya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi gugatan ini harus didasarkan pada bukti-bukti. Sesuai dengan prinsip azas hukum acara di pengadilan bahwa siapa yang berdalil dia wajib membuktikannya ya. Bagaimana ketentuan pasal 163 HR Bapak Ibu. Begitu juga nanti ketika penggugat dengan gugatannya dia berdalil, dia harus wajib membuktikannya. Nah, ketika nanti si tergugat dalam jawabannya, dia juga wajib membuktikan dalil bantahannya dalam jawabannya. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 163 HR. Nah, baik. Kemudian gugatan harus ditentukan dengan jelas identitas para pihak. Baik identitas penggugat maupun identitas tergugat. Nah, itu yang saya sampaikan tadi ya, Bapak Ibu, yang terdiri dari nama, alamat, tempat tinggal, domisili gitu ya. Nah, kemudian gugatan harus mengurai posita yang terdiri dari bagian dari kejadian ya. Jadi posita itu terdiri dari kejadian atau peristiwa hukum, kemudian hubungan hukum, kemudian uraian mengenai dasar hukumnya, itu Bapak Ibu ya. Dan dalam tugas kita ini uraian hukumnya, peristiwa hukumnya yaitu berdasarkan perjanjian antara Tuan Andi dengan Tuan Budi. Nah, yaitu peristiwa adanya suatu peristiwa hukum jual beli sebidang tanah antara Tuan Andi dengan Tuan Budi gitu Bapak Ibu.
Nah, kemudian gugatan juga harus memuatkan petitum, Pak Ibu, atau tuntutan apa yang mau dituntut di pengadilan itu kepada pihak tergugat. Ini yang merupakan hal-hal yang diminta atau diharapkan gugat agar diputus oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab dalam amar atau diktum putusan. Oleh karenanya petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Nah, sebagaimana ketentuannya di pasal 8 RV, Bapak. Jadi dalam gugatan itu harus memuatkan tuntutan itu secara tegas dan jelas. Apa yang dituntut, pertanggungjawaban hukum apa yang dimintakan kepada tergugat, sehingga nanti pengadilan melalui hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan tuntutan kita kepada tergugat. Oke. Nah, selanjutnya, ketika tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak terimanya tuntutan tersebut. Nah, kemudian tuntutan itu, Bapak Ibu, atau petitum itu dibagi 3, yaitu pertama terdiri dari tuntutan primer atau tuntutan pokok berhubungan dengan pokok perkara. Yang kedua ada tuntutan tambahan. Nah, dia bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara. Yang ketiga adalah tuntutan subsidiar atau tuntutan pengganti, Bapak Ibu. Nah, biasanya sebagai tuntutan tambahan berwujud agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara misalnya. Atau tuntutan with forbar bid for rat, yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi. Nah, atau 3 tuntutan agar tuntutan dihukum untuk membayar bunga. Nah, apabila tuntutan yang diminta oleh tergugat berupa sejumlah uang. Nah, contohnya saja di tugas kita ini dalam gugatannya bisa saja dalam gugatan Tuan Andi itu dimintai pertanggungjawaban bunga sebagai tuntutan tambahan karena dia lalai membayar kewajibannya gitu ya. Nah, kemudian tuntutan agar tergugat bayar uang paksa atau uang som ya, apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak mematuhi putusan. Nah, artinya uang paksa ini adalah tuntutan yang dimintakan kepada majelis hakim melalui gugatan itu ketika telah diputus putusannya, kemudian tergugat lalai juga membayar, dia dibebankan uang paksa atau uang som. Nah, itu juga termasuk tuntutan tambahan. Nah, kemudian di luar dari tuntutan pokok, gitu Bapak Ibu ya. Kalau kita contohkan pada tugas kita, tentu tuntutan pokok dari Tuan Andi sebagai penggugat kepada Tuan Budi sebagai tergugat, tentu tuntutan pokoknya adalah tuntutan untuk membayarkan pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta atas pembelian sebidang tanah milik Tuan Andi. Nah, itu tuntutan pokok dari Tuan Andi ya. Nah, kita lanjut kemudian. Nah, kemudian ada juga tuntutan subsidiar tadi ya. Nah, mengenai tuntutan subsidiar selalu diajukan sebagai pengganti apabila hakim berpendapat lain yang berbunyi apabila majelis atau hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan ex aequo et bono ya. Nah, jadi kalau misalnya ada juga tuntutan subsidiar yang tidak merinci secara jelas. Jadi bila hakim berpendapat lain, mohon diperiksa dan diputus perkaranya ini sesuai menurut hukum dan kepatutan atau aequo et bono, Pak Ibu. Kemudian agar suatu gugatan tidak tolak atau tidak dinyatakan tidak terima, maka pertama gugatan agar diajukan kepada pengadilan berwenang sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya, Bapak Ibu. Kemudian memuatkan identitas para pihak dengan jelas, ya. Baik identitas para penggugat dan tergugat. Kalau dia memakai kuasa hukum, juga identitas kuasa hukumnya, Bapak Ibu, berdasarkan surat kuasa. Yang ketiga, pihak penggugat dan tergugat harus ada hubungan hukum dan pokok persoalan atau permasalahan atau pokok sengketanya. Yang keempat, penggugat dan tergugat mempunyai kemampuan
kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, ya, atau antara penggugat dan tergugat itu adalah orang yang bisa diminta pertanggungjawaban hukum secara hukum atau dia sudah cakap hukum atau dewasa, ya, tidak misalnya tidak ODGJ misalnya, ya. Nah, itu kan di bawah pengampuan tidak bisa dituntut pertanggungjawaban hukum misalnya Bapak, atau dia masih anak-anak, nah juga tidak bisa diminta pertanggungjawaban hukum. Yang kelima, dalil-dalil atau posita gugatan harus mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang cukup kuat. Yang keenam, gugatan itu harus memuat peristiwa dan permasalahan dalam gugatan yang belum daluarsa. Jadi belum kadaluarsa, misalnya seperti ada juga kasus-kasus perdata misalnya yang ada memuatkan daluarsa. Contoh saja misalnya di undang-undang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru sekarang ini terkait sengketa perdata dari hubungan industrial. Nah, jadi pekerja itu dapat menuntut pesangonnya kepada pengusaha sejak 1 tahun dia telah di PHK. Gitu. Nah, lebih dari itu daluarsa dia. Lebih 1 tahun daluarsa dia tidak dapat lagi mengajukan gugatan ke pengadilan. Kalaupun diajukan gugatan pengadilan, jadi sehingga gugatannya tidak memenuhi syarat formil lagi. Jadi bisa dapat dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Gitu, Pak Ibu. Kemudian yang ketujuh, gugatan itu harus memuat peristiwa belum pernah diajukan atau diputus oleh pengadilan. Nah, jadi gugatan yang diajukan itu dipastikan belum pernah diperiksa sebelumnya, tidak nebis in idem dia, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, contoh surat gugatan, ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dibaca ini contoh surat gugatan. Nah, untuk contoh ini nanti akan saya contohkan untuk menjawabnya pada pada tugas sesi 2 kita dengan jawaban versi saya untuk membuat gugatannya Bapak Ibu, ya. Nanti Ibu silakan juga Bapak Ibu membuat jawaban gugatan sesuai dengan versi Ibu berdasarkan surat kuasa tugas 1 sesi 1 kemarin. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu dalam materi kita ini? Halo? Halo Bapak Ibu? Ya, halo Pak. Izin Pak, putus-putus Pak. Halo? Halo Pak. Ya Ada Pak. jelas suara saya? Jelas ya? Gambar Bapak ngelik Pak. Jadi suara Bapak begitu ngelik hilang gitu. Halo? Ya halo Pak, halo. Halo Bapak Ibu? Ya Pak, ya Pak. Lagi. Dengar menyampaikan materi tadi. Materi saya tadi ada dengar penyampaiannya? Dengar Pak, jelas Ada Pak, waktu ada Pak. penyampaian. Sering ada putus-putus juga sih. Jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Sementara belum ada Pak. Saya lagi melihat materi yang Bapak tadi sampaikan. Memang untuk sementara ini belum ada Pak pertanyaan. Oke, kalau belum ada pertanyaan terkait tugas gugatannya? Boleh tanya Pak? Bapak Ibu? Pak Sony? Ya? Iya Pak. Ya, siap, silakan. Ini gini Pak, ada beberapa surat yang sepertinya Pak, antara khusus dengan surat biasa, surat kuasa, itu yang membedakan isi surat kuasa ya. Iya Pak, isi atau dari bentuk suratnya Pak.
antara surat khusus dengan yang umum, yang biasa. Yang membedakan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Iya, Berarti kan perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus ya, Bapak. iya, Nah, perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus adalah terkait pertama itu isinya, yang kedua kegunaannya. Kalau dia surat kuasa umum, ya, dia berlaku umum. Ya, berlaku umum misalnya tidak isi dari surat kuasa itu tidak merinci kewenangan-kewenangan si penerima kuasa antara si pemberi kuasa dengan si penerima kuasa. Contoh misalnya Bapak dimintai oleh saudara mengambil uang di bank misalnya. Nah, itu tidak perlu surat kuasa khusus, hanya surat kuasa umum saja. Misalnya yang bertentangan di bawah ini Bapak A, alam identitasnya sebagai memberi ya, Bapak A dalam hal ini adalah disebut sebagai pemberi kuasa, ya. Dengan ini memberi kuasa kepada si B misalnya, ya. Disebut dengan penerima. Kuasa ini diberikan secara umum untuk mewakili kepentingan hukum si pemberi kuasa di bank negara Indonesia atau BNI misalnya. Nah, cukup sampai di sana saja, itu maksudnya surat kuasa umum. Nah, bedanya dengan surat kuasa khusus adalah kalau kuasa khusus itu dia merinci kewenangannya satu persatu, ya. Nah, kalau dia di pengadilan itu sebagaimana sudah diatur di SEMA RI nomor 1 tahun 74 dan SEMA RI nomor 6 tahun 1994, bahwasanya untuk mewakili kepentingan hukum berperkara di pengadilan itu mesti memakai surat kuasa khusus, Bapak Ibu. Nah, itulah bedanya itu. Jadi, surat kuasa khusus itu jika bertindak di pengadilan harus mengacu pada dasar hukumnya SEMA RI nomor 1 dan nomor 6 1994 tadi. Nah, jadi ditujukan kepada pengadilan negerinya sesuai dengan kompetensi absolut dan relatif, ya. Kemudian menerangkan kewenangan-kewenangan apa saja. Misalnya kalau dia selaku penggugat, di penerima kuasa bertindak untuk mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa selaku penggugat di pengadilan negeri A misalnya. Nah, oleh karena itu penerima kuasa berhak mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa dengan mengajukan gugatan. Nah, dirinci satu-satu, mengajukan gugatan, ya, membuat dan mengajukan gugatan, menghadiri persidangan-persidangan, di masa satu-satu mewakili menghadiri mediasi, nah, menghadirkan bukti-bukti saksi, ya, nah, kan dirinci kewenangan-kewenangannya Bapak Ibu. Nah, itu yang dimaksud dengan di situ letak khusus. Iya. Ya. Berarti secara garis besar Gitu, dari Bapak. kesimpulannya Bapak ini? Pak Jimmy, Pak. Hmm. Pak Jimmy, Pak. Ya, Pak Jimmy, ya, silakan. Tadi yang saya tanyakan itu, Pak. Nah, kemudian yang satu lagi, Pak, tentang berarti kesimpulannya antara umum dan khusus, berarti isi dari surat kuasa khusus berarti sifatnya terperinci dari isi dari gugatan tersebut atau peristiwa, ya Pak. Ya, halo Pak Suni. Halo. Halo Pak Soni. Iya. Iya Pak Soni. Benar, Pak. Benar sekali itu. Ya. Ya Pak, begitu. Terima kasih Pak. Ada yang lain pertanyaan dalam surat gugatan? Halo, Fahmi. Contoh gugatan ya. Contoh gugatan.
Halo? Aduh, ngelek lagi nih. Ya Halo Pak, Bapak ngelek Ibu, Pak. dengar suara saya? Iya, inilah apa namanya kendala kita kuliah online. Online, Bapak benar Pak. Ibu. Nah, kalau nggak jaringan Telkom apa jaringannya yang bermasalah, kalau nggak aplikasinya yang bermasalah. Oke ya. Nah, contoh gugatan ya. Nah, saya ambilkan contoh gugatan ini sesuai dengan apa namanya dengan tugas kita, Bapak Ibu. Nah, sudah nampak tampil share screen saya, Bapak Ibu? Pak Jimmy dengar? Belum Pak, saya dengar Pak, tapi untuk materi yang disampaikan belum ada muncul Pak. Belum ya. Nah, Iya Pak. oke. Nah, bagaimana bentuk gugatan itu sebagaimana yang telah kita bahas dalam materi kita yang tadi, ya, kita coba misalnya menjawab dari tugas Bapak Ibu ya. Nah, Pak, sharing saya Bapak Ibu. Pak Jimmy sudah nampak? Bu Anissa? Sudah Pak, muncul, siap-siap. Pak. Sudah. Siap Pak, sudah Pak. Dan Pak. Ya, nah, sama-sama kita ketahui ya. Sama-sama kita ketahui bahwasannya tugasnya adalah berdasarkan posisi kasus dari Tuan Andi dan Tuan Budi, yakni pada tanggal 15 Januari 2023, Tuan Andi dan Tuan Budi menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi, ya, yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa harga tanah adalah sebesar 1 miliar. Ya, pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan. Tahap kedua, sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Setelah pembayaran lunas, Tuan Andi akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama ke atas nama Tuan Budi. Nah, inilah isi perjanjian jual beli antara Tuan Budi dan Tuan Andi. Nah, atas perjanjian jual beli ini kemudian timbul masalah, timbul sengketa. Ya, apa sengketanya? Namun hingga 6 bulan setelah perjanjian, Tuan Budi tidak melunasi pembayaran sebagaimana yang disepakati. Tuan Andi telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi tapi tidak diindahkan. Nah, Tuan Budi beralasan bahwa ia belum mendapat pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun, Tuan Andi merasa dirugikan karena tanah tersebut sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain dan mengalami kerugian. Nah, tugasnya buatlah surat gugatan jika Anda ditunjuk sebagai kuasa hukum penggugat. Nah, ini jawaban persis saya Bapak Ibu ya. Ini jawaban persis saya. Bapak Ibu juga nanti membuat jawaban versi Bapak Ibu membuat gugatannya. Nah, sesuai dengan materi kita, gugatan itu harus memenuhi syarat formil gugatan. Nah, yang pertama adalah tentu gugatan itu harus memuatkan secara cermat kompetensi absolut dan relatif kewenangan pengadilan yang mengadilinya. Nah, di sini dimuatkan nih Bapak Ibu. Nah, nampak kan? Nah, tentu kita kembali ke soal. Soalnya di mana? Nah, tadi soalnya adalah sengketa ini berdasarkan perjanjian tanggal 15 Januari 2003 atas jual beli sebidang tanah 1.000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor. Nah, artinya objek sengketanya ada di Cisarua, Bogor, Kota Bogor, dan perjanjiannya dibuat di Cisarua, Bogor. Nah, tentu kewenangan kompetensi pengadilan absolut dan relatif yang mengadilinya di mana Bapak Ibu? Nah, karena dia masuk Kabupaten Bogor, nah tentu
tentu pengadilannya adalah secara absolut dan relatif Pengadilan Negeri Cibinong kelas 1A di Cibinong, Kabupaten Bogor. Nah, ini yang dimaksud dengan kompetensi relatif. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian memuatkan, nah dalam hal perkara Tuan Budi dan Tuan Andi ini, perkaranya perkara apa Bapak Ibu? Sengketa perbuatan melawan hukum kah atau sengketa wan prestasi Bapak Ibu? Halo Pak Jimmy, Pak Bu Anissa, yang lain? Iya Pak, iya Pak. Apa sengketanya? Sengketa wan prestasi kah apa perbuatan melawan hukum? Konfrontasi Pak. Nah, tentu dalam wan prestasi ya, Iya. dibuatkan perihalnya. Dalam gugatan itu dibuatkan perihalnya, perihal gugatan cedera janji atau wan prestasi. Nah, setelahnya gugatan itu juga harus memuat identitas para pihak. Nah, karena dia tadi berdasarkan soal, dibuat berdasarkan surat kuasa sebagai kuasa hukum penggugat, jadi tentu yang bertindak membuat surat gugatan ini adalah kuasa hukum. Nah, tentu dimuatkan identitas kuasa hukumnya, Ibu. Nah, dengan hormat kami yang bertangan di bawah ini, Sony dari Rahmat SH, MHCPL, dan Hotma Paris Sitompul SH. Kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum, ambasador law office, Sony dari Rahmat SH, MHCPL, partner, advokat and legal konsultan, berkantor di jalan bla 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 bla. Nah, dia harus dimuatkan nih berdasarkan karena tadi advokat ini atau kuasa hukum ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus. Nah, tentu dimuatkan dia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus terlampir dalam berkas terdaftar di pengadilan negeri bla 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 bla. Nah, dimuatkan itu karenanya baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sah bertindak serta mewakili kepentingan hukum. Jadi tindakan kuasa hukum adalah mewakili kepentingan hukum untuk atas nama selaku kuasa hukum dari, nah tentunya dari Tuan Andi. Nah, yang paling penting adalah apa? Dimuatkan identitasnya secara jelas. Nah, kemudian dimuatkan legal standingnya yakni selaku penggugat. Nah, ya, kemudian bahwa penggugat ini mengajukan gugatan terhadap, nah, dimuatkan juga terhadap Tuan Budi ya, dengan identitasnya yang jelas dan lengkap. Nah, identitas ini karena tugas kita tidak berinci di identitasnya Tuan Andi dan Tuan Budi, Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri memuatkannya sehingga memenuhi syarat formil nanti. Nah, ini versi saya Bapak Ibu ya. Tapi yang paling penting adalah harus menyebutkan legal standing dari para pihak. Nah, Tuan Budi yakni sebagai tergugat. Nah, jadi kesemuanya ini mulai dari sini ya. Nah, sampai ke sini. Nah, inilah yang saya maksud dengan memuatkan identitas para pihak yang jelas dan lengkap. Jadi yang harus memenuhi syarat memuatkan identitas para pihak secara jelas dan lengkap, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelahnya gugatan juga harus memuatkan posita. Nah, atau fundamentum petendi. Nah, inilah adapun yang menjadi dasar penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut. Nah, inilah yang dimaksud dengan posita Bapak Ibu. Memuatkan posita. Mulai dari angka 1 ya, ini persis saya dari angka 1 ya sampai dengan angka 12. Nah, inilah posita gugatan. Ini posita ini tadi apa? Nah, harus memuat peristiwa hukum, hubungan hukum, ya, kemudian dasar hukum yang menjadi dasar gugatan ini untuk diminta pertanggungjawaban kepada Tuan Budi. Nah, jadi di sini saya buat, ya, nah bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi hubungan hukum, yakni sama-sama mengikatkan diri secara hukum, yakni berdasarkan surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Selanjutnya disebut perjanjian, yang mana berdasarkan perjanjian gugat adalah selaku penjual sedangkan tergugat adalah pembeli. Dengan objek jual beli adalah sebidang tanah milik penggugat dengan luas 1000 meter persegi yang terletak di
Kecamatan Cisarua Bogor. Nah, ini posita pertama. Nah, posita ini harus sistematis Bapak Ibu. Penulisannya harus sistematis karena dia tidak ada formulasi baku dalam pemuatan surat gugatan itu, ya, tapi sistem penulisannya tidak ada yang formalitas baku, tapi kita harus membuatnya secara sistematis, memperhatikan etika penulisan sehingga mudah dicerna dan dicermati dan dipahami oleh hakim, ya. Nah, Bapak Ibu. Nah, begitu. Nah, kemudian sistematis apa lagi? Nah, dia punya hubungan hukum. Kemudian saya buat di sini bahwa adapun perjanjian itu pada pokoknya adalah sebagai berikut. Ya, ini disepakati dalam perjanjian harga tanah 1 miliar, tak pertama 300 juta, tak kedua 700 juta setelah pembayaran lunas, Tuan Andi akan menyerahkan serikat memproses balik nama atas nama Tuan Budi. Nah, kemudian juga dimuatkan masalahnya bahwa sejak pertanganan bersama-sama tersepakati pada saat ditandatangani 15 Januari berdasarkan perjanjian, penggugat selaku penjual telah menerima uang muka pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta rupiah dari tergugat selaku pembeli. Nah, jadi peristiwa itu dimuatkan secara rinci, secara sistematis Bapak Ibu. Nah, ya, sehingga nanti dalam peristiwa itu juga nanti apa akibat hukum dari perjanjian itu. Nah, dari sini kan akibat hukumnya adalah Tuan Budi lalai membayar kewajiban tahap kedua atau pelunasan dari pembelian tanah Tuan Andi, sehingga Tuan Andi menderita kerugian, ya. Nah, kerugian pokok ya 700 juta, ya. Kemudian ada kerugian imaterial misalnya bisa dimintakan sebagai permintaan tambahan, ya. Nah, jadi dari angka 1 sampai 12 ini adalah itulah yang maksud dengan posita. Nah, kemudian gugatan ini juga selain posita juga memuat petitum atau hal-hal yang dituntut untuk diputuskan oleh pengadilan. Nah, jadi berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui jelas hakim yang bisa pengadilan perkara quo untuk memutuskan dan mengambil hal-hal yang amar sebagai berikut. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Nah, yang kedua, menyatakan sah dan mengikat secara hukum surat perjanjian jual beli tanah. Nah, jadi dari angka 1 sampai angka 2 ini, nah inilah yang dimaksud dengan petitum Bapak Ibu. Nah, ini adalah petitum yang dirinci. Nah, jadi apa tadi? Sebagaimana materi yang saya sampaikan, inilah petitum primer itu yang dirinci satu-satu Bapak Ibu. Dimintakan mengabulkan gugatan, menyatakan sah, mengikat, kemudian menyatakan telah prestasi penggugat tergugat kepada penggugat, ya. Terus menghukum penggugat tergugat membayar kewajiban, ya. Nah, kemudian petitum ini lazimnya tentu juga dia harus yang tuntutan yang dimintakan itu sesuai dengan sifat amar putusan Bapak Ibu. Ya, apa itu sifat amar putusan hakim Bapak Ibu? Masih ingat di pelajarannya di hukum acara perdata? Pak Jimmy? Bu Anissa atau Bapak Ibu yang lain? Iya. Iya, Pak. Ya. Apa itu apa saja sih sifat putusan hakim? Masih ingat? Atau jenis putusan hakim? Ingat, ada putusan itu yang dia jenisnya deklaratoir, kondemnatoir, ya. Ada 3 itu. Nah, ya. Ini apa itu deklaratoir, yaitu menyatakan. Kalau kondemnatoir dia hukum. Nah, atau menimbulkan keadaan hukum baru misalnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian inilah petitum primer itu ya yang dirinci sesuatu. Kemudian atau apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, memutuskan seadil-adilnya aku bono. Nah, inilah yang maksud saya muatkan
tuntutan subsidiar, Bapak Ibu. Ya. Nah, dalam tuntutan perincian ini juga ada tuntutan tambahan, misalnya menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, ya, dimuatkan di petitumnya. Menyatakan tuntutan putusan negeri Cibinong ya. Perkara ini dapat dilakukan lebih dahulu, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, ini juga adalah tuntutan tambahan. Ya. Nah, yang mana yang tuntutan pokoknya? Ini hukum tergugat membayar kewajiban pokok tergugat secara tunai dan seketika berdasarkan perjanjian akut. Tergugat berupa biaya pembayaran jual beli tanah tahap kedua sebesar 700 juta. Oke, nah kemudian gugatan ini wajib diberi tanggal, kemudian karena dia yang membuat adalah kuasa hukum, tentu yang bertentangan adalah kuasa hukum, dan biasanya lazimnya diberi materai, ada juga diberi materai, lazimnya diberi materai. Nah, ini ditangani oleh kuasa hukum, gitu, Bapak Ibu. Nah, selesailah surat gugatan yang akan didaftarkan atau diajukan ke pengadilan. Nah, begitu, Bapak Ibu. Nanti jawaban tugas versi saya ini akan saya kirimkan juga ke WA Group untuk dapat dipelajari atau dibandingkan dengan tugas Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu buat, gitu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Nah, di sini masih ada pertanyaan? Halo? Halo? Bu Igusti Ayu, Pak Bara? Ada pertanyaan? Siap, cukup Pak. Pak Jimmy, Cukup, ada pertanyaan Bapak. tentang gugatan? Cukup ya. Bu Anissa? Cukup, Bapak. Cukup. Kalau cukup, nah kita lanjut pada materi kita jawaban. Gimana kita lanjut? Lanjut Pak, lanjut Pak. Lanjut ya. Baik. Coba saya screenshot lagi. Screen share lagi. Materi. Nah, kalau ini ya. Nah, udah kelihatan Bapak Ibu? Udah tampil saya? Belum, Belum Pak, Pak. belum Pak. Sudah Pak, sudah. Ini udah? Sudah Pak. Jelas ya, praktik peradilan perdata, teknik pembuatan jawaban tergugat di pengadilan. Oke ya. Nah, sebelum saya masuk materi jawaban tergugat ini, Bapak Ibu sudah mengerjakan tugasnya juga ya? Sudah Pak, sudah dikirim Pak. Sudah, Bapak. sudah dikirim juga. Nah, ada pertanyaan atau ada kendala? Bisa kita diskusi dua arah. Itu tujuan web kita ini adalah diskusi dua arah, pengganti dari diskusi tertulis kita, Bapak Ibu. Ada mau bisa diskusikan soal tugas Bapak Ibu di jawaban atau kita lanjut materinya dulu? Lanjut Halo? materinya, Pak. Lanjut Pak. Materinya ya, oke. Oke, kita mulai teknik pembuatan jawaban tergugat di pengadilan. Ya. Nah,
Masih kelihatan screen share saya Bapak Ibu? Masih, Pak. Masih Bapak. Masih? Masih, Pak. Masih nge-lag nih. Pada Bapak Ibu ya. Oke. Praktik peradilan perdata, teknik kotak jawaban tergugat di pengadilan. Nah, oke. Jangan ini. Oke. Sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, alur di persidangan perdata di pengadilan yang pertama adalah pendaftaran gugatan. Ya. Nah, kemudian setelahnya penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Kemudian seterusnya adalah agenda mediasi. Keempat, kemudian pembacaan gugatan. Yang kelima, jawaban tergugat. Yang keenam, duplik. Seterusnya duplik. Pembuktian, ada surat, pembuktian surat dan saksi. Kemudian kesimpulan dan putusan hakim, Bapak Ibu. Ya? Nah, jadi sebelum masuk pada materi jawaban ini, jawaban itu ada ketika ada gugatan terdaftar di pengadilan, makanya kita bahas di materi sebelumnya terkait surat kuasa khusus dan pembuatan surat gugatan. Nah, sekarang kita masuk pada jawaban tergugat. Baik, Ibu. Nah, jawaban tergugat itu jawaban adalah merupakan hak dari tergugat di persidangan disebut dengan jawaban tergugat, Bapak Ibu. Nah, untuk membela gugatan yang disebut dengan surat jawaban yang di dalamnya berisi tanggapan atas dalil penggugat dalam gugatannya. Terdiri dari tanggapan dalil sengketa pokok, bisa disertai eksepsi dan rekupensi. Nah, jadi jawaban ini adalah hak tergugat di persidangan untuk apa? Untuk membela kepentingan hukumnya atas suatu gugatan yang ditujukan kepadanya. Itu yang dimaksud dengan jawaban. Nah, jawaban tergugat, eksepsi dan rekupensi ini merupakan persoalan yang harus dibahas secara bersama-sama dan sekaligus, Bapak Ibu. Karena ketiga persoalan tersebut erat sekali hubungannya dan pada umumnya dalam praktik diajukan secara bersamaan dengan jawaban tergugat. Jawaban diajukan, kapan jawaban ini diajukan? Jawaban diajukan setelah upaya perdamaian atau mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator tidak berhasil dan setelah gugatan penggugat dibacakan oleh penggugat di depan persidangan. Jadi agenda jawaban ini diajukan oleh tergugat adalah setelah mediasi tidak tercapai, tidak berhasil dan gugatan penggugat telah dibacakan oleh penggugat di depan persidangan, Bapak Ibu. Nah, lebih lanjut. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 121 ayat 2 HIR, junto pasal 145 ayat 2 RBG menyatakan bahwa pihak tergugat dapat menjawab gugatan penggugat baik secara tertulis maupun lisan. Nah, inilah dasar hukum dari hak tergugat mengajukan jawaban di persidangan atas gugatan penggugat. Ini berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 2 HIR, Bapak Ibu. Nah, jadi, berdasarkan ketentuan pasal ini, ya, jawaban itu bisa dilakukan baik secara lisan, bisa juga secara tertulis di depan persidangan. Nah, namun dalam perkembangannya Bapak Ibu, atau dalam praktik, jawaban diajukan oleh pihak tergugat secara tertulis. Nah, kemudian sama halnya dengan surat kuasa, surat gugatan, ya, tidak ada formulasi sistematika penulisan bakunya surat jawaban ini, Bapak Ibu. Namun harus
dibuat sependapat mungkin penulisannya secara sistematis, memperhatikan etika penulisan sehingga mudah dicermati dan dipahami. Ya. Nah, apabila dikehendaki jawaban yang diajukan tergugat secara tertulis itu dapat dijawab kembali oleh penggugat secara tertulis juga, yang disebut dengan replik. Nah, jadi nanti di jawaban penggugat ini, jawaban tergugat ini, penggugat juga punya hak untuk menanggapi jawabannya itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan replik. Nah, kemudian selanjutnya replik ini juga punya hak tergugat untuk menanggapinya. Nah, itu yang disebut dengan duplik, Bapak Ibu. Nah, dari proses inilah yang biasa disebut dan dikenal di persidangan itu dengan istilah proses jawab-jawab di persidangan, ya. Mulai dari pembacaan gugatan, dijawab oleh tergugat dengan surat jawaban, dibalas lagi oleh penggugat dengan repliknya, kemudian dibalas lagi oleh tergugat dengan dupliknya. Nah, inilah yang dimaksud dengan istilah proses jawab-jawab di persidangan, Bapak Ibu. Yes, lanjut. Nah, jenis jawaban tergugat. Nah, jawaban tergugat dapat terdiri dari dua macam, Bapak Ibu, yaitu pertama, jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yakni yang disebut dengan tangkisan atau eksepsi. Nah, jawaban itu memuat tidak langsung jawaban yang mengenai pokok perkara, itu disebut dengan eksepsi. Nah, kemudian jawaban yang langsung mengenai pokok perkara, nah, atau jawaban pokok atau verwer ten principal, ya. Nah, kemudian jawaban yang mengenai pokok perkara dapat dibagi lagi menjadi dua jenis, Bapak Ibu, yaitu pertama, jawaban tergugat berupa pengakuan-pengakuan. Jadi jawaban itu berisi pengakuan-pengakuan, berarti membenarkan isi dalil gugatan penggugat, baik sebagian maupun seluruhnya. Pengakuan merupakan jawaban yang membenarkan isi gugatan. Nah, yang kedua, jawaban itu bisa memuat berupa bantahan atau sangkalan, ya. Bila tergugat membantah, maka pihak tergugat harus membuktikannya. Nah, bantahan pada dasarnya bertujuan agar gugatan penggugat ditolak. Nah, jadi ketika dibantah, sebagaimana yang telah saya bahas di pendahuluan tadi di materi gugatan, jadi sesuai dengan pasal 164H ayat tadi, siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Jadi kalau tergugat jawaban, kalau penggugat posita adalah sebagai dalil dasar dia untuk menggugat tergugat. Nah, kemudian tergugat jawaban adalah merupakan dalil dasar dia untuk menyangkal dari jawaban. Nah, siapa-siapa yang mendalilkan itu, dia masing-masing pihak wajib membuktikannya berdasarkan ketentuan hukum acara, Bapak Ibu, sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat tadi. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, lanjut. Nah, eksepsi. Jadi dalam jawaban itu, baik jawaban yang berisi secara pokok itu berisi membenarkan dalil atau menyangkal dalil, jawaban tadi juga bisa disertai dengan eksepsi atau tangkisan. Nah, tangkisan itu apa? Eksepsi ini apa? Adalah menyangkal gugatan penggugat itu tidak memenuhi syarat formil. Nah, sebagaimana yang saya bahas terlebih dahulu, ini apa itu eksepsi? Eksepsi merupakan suatu tangkisan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyentuh pokok perkara. Nah, jadi eksepsi ini tidak membahas pokok perkara, tapi dia membahas adalah syarat formil, ya. Eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan. Nah, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, sehingga karenanya gugatan tidak dapat diterima. Nah, disinilah kesempatan tergugat untuk menyangkal atau menangkis gugatan si penggugat tadi, Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarat formil gugatan yang menyatakan bahwasanya gugatan penggugat ini tidak memenuhi syarat formil. Nah, sebagaimana yang telah kita bahas dahulu tadi. Ya, lanjut Bapak Ibu. Nah, tujuan pokok eksepsi yakni agar peradilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Ya, pengakhiran yang dimintai melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, Bapak Ibu. Nah, jadi misalnya sebagaimana tugas kita, misalnya si
si penggugat ini mengajukan gugatannya, tadi misalnya berdasarkan soal, tugas kita itu Tuan Andi dan Tuan Budi melakukan hubungan jual beli berdasarkan surat perjanjian di Cisarua Bogor atas jual beli tanah milik Tuan Andi yang terletak di Cisarua, Kabupaten Bogor. Nah, kemudian oleh Tuan Andi melalui kuasanya dia mengajukan gugatannya ke Pengadilan Bandung misalnya. Nah, kemudian oleh si tergugat Tuan Budi di Pengadilan Bandung, dia ajukan jawaban disertai eksepsi. Eksepsinya adalah eksepsi kompetensi absolut yang relatif yang tidak berwenang mengadilinya, begitu Bapak Ibu. Nah, yang seharusnya gugatan Tuan Andi itu karena dia di Cisarua Bogor, harusnya pengadilan yang berwenang adalah secara wilayah hukum tentu Pengadilan Cibinong kelas 1A. Nah, sehingga Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkaranya. Nah, atas hal itu, dalam putusan selanya majelis hakim nanti akan memutus perkaranya bahwa saya menyatakan pemeriksaan gugatan ini tidak bisa dilanjutkan karena Pengadilan Bandung tidak berwenang mengadilinya. Yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri Cibinong. Nah, jadi belum masuk pada pemeriksaan materi pokok perkara terkait uang prestasinya, terkait siapa yang menjual, siapa yang beli, siapa yang lalai gitu ya, belum masuk kepada pokok perkaranya. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian jenis eksepsi ini diatur di pasal 125 ayat 2, junto pasal 132 dan pasal 133HR yakni hanya memperkenalkan eksepsi kompetensi absolut dan relatif. Nah, sebagaimana yang saya contohkan tadi ya. Namun pasal 136HR mengindikasi adanya beberapa jenis eksepsi. Nah, dari ilmu hukum Bapak Ibu ya, jenis eksepsi terbagi atas beberapa 3 bagian ya. Pertama, eksepsi prosesual Bapak Ibu. Yang kedua, eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi, di luar eksepsi kompetensi absolut dan relatif tadi. Yang ketiga adalah jenis eksepsi hukum material Bapak Ibu. Nah, apa itu eksepsi prosesual? Yaitu jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan Bapak Ibu. Nah, eksepsi prosesual ini juga terbagi di 2 bagian atau terbagi 2, yakni yang pertama, eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut. Nah, jadi kompetensi absolut dan relatif tadi itu termasuk pada eksepsi prosesual Bapak Ibu. Sebagaimana yang kita contohkan tadi. Nah, kemudian tadi yang saya bilang tadi, eksepsi kompetensi absolut dan relatif ini ya, eksepsi ini tidak diperkenankan diajukan di setiap waktu, melainkan harus diajukan pada permulaan sidang, yaitu sebelum diajukannya jawab menyangkut pokok perkara. Nah, dari atas eksepsi relatif dan eksepsi kompetensi absolut dan relatif ini, putusan oleh hakim itu menyikapinya berdasarkan putusan sela Bapak Ibu. Ya, apabila eksepsi ditolak atau eksepsi atau putusan akhir. Ya, apabila misalnya kalau eksepsinya ditolak berarti perkaranya dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Namun kalau dalam putusan selanya eksepsinya dikabulkan oleh hakim, maka itu menjadi putusan akhir, jadi tidak dilanjutkan lagi perkaranya. Sebagaimana kita contohkan tadi di Pengadilan Bandung dan Pengadilan Negeri ke-1A Cibinong tadi. Oke, lanjut. Nah, kemudian eksepsi prosesual luar kompetensi. Eksepsi prosesual di luar kompetensi ini terdiri dari berbagai bentuk dan atau jenis yang terpenting dan yang paling sering diajukan dalam praktik antara lain, pertama, contohnya adalah satu, eksepsi surat kuasa khusus yang tidak sah, Bapak Ibu. Jadi eksepsi ini adalah yang di luar kompetensi absolut dan relatif tadi. Pertama, eksepsi tentang surat kuasa khusus yang tidak sah. Atau misalnya eksepsi tentang error in persona, yakni tergugat dapat mengajukan eksepsi ini apabila gugatan mengandung cacat error in persona. Misalnya tadi juga kita sudah bahas bahwasanya misalnya salah
menempatkan tergugat, atau si penggugat bukan orang yang berkepentingan. Nah, itu masuk pada eksepsi erogan personal. Kemudian eksepsi res judicata atau res bis in idem, ya, yakni eksepsi ini menggambarkan bahwasanya memang penggugatan ini pernah disidang ya sebelumnya, kan telah memiliki kekuatan hukum tetap, misalnya bagaimana kita bahas sebelumnya tadi Bapak Ibu, atau bisa eksepsi libel, ya. Nah, yang dimaksud dengan obscur libel adalah surat gugatan penggugat dinilai kabur atau tidak terang, ya. Tadi sebagai contoh misalnya dia menggabungkan antara perkara uang prestasi dengan perkara perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, misalnya begitu Bapak Ibu, ya. Nah, tadi juga kita sudah bahas di bagian gugatan. Nah, oke. Nah, kemudian eksepsi hukum material. Apa itu eksepsi hukum material? Jadi eksepsi hukum material ada yakni pertama eksepsi dilatoir, ya, adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur atau terlampau dini, misalnya. Nah, contoh misalnya kalau kita hubungkan dengan tugas kita Bapak Ibu, ya, Tuan Andi dan Tuan Budi misalnya, kalau Tuan Andi mengajukan gugatan, nah, contohnya ya, kalau berdasarkan posisi kasus, Tuan Andi telah mengajukan somasi pada Tuan Budi 2 kali, ya Bapak Ibu. Nah, berdasarkan ketentuan hukum perdata, kapan seseorang itu dapat dikatakan wan prestasi atau cedera dandi? Ketika seseorang itu atau debitur itu telah dinyatakan lalai oleh kreditur, Bapak Ibu. Nah, sehingga dia disomasi. Nah, seandainya misalnya Tuan Andi belum mensomasi Tuan Budi, kemudian dia langsung mengajukan gugatannya ke pengadilan, nah itu bisa dianggap gugatan Tuan Andi tadi prematur. Seharusnya secara hukum dia disomasi terlebih dahulu. Nah itu contoh gugatan prematur, ya. Atau eksepsi perentoir, ini eksepsi maksudnya eksepsi yang daluarsa misalnya, ya. Atau misalnya adalah eksepsi perentoir adalah eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya oleh karena gugatan telah diajukan lampau atau daluarsa. Nah, tadi prematur, sekarang daluarsa. Nah, atau bahwa misalnya utang yang menjadi dasar gugatan telah hapus, misalnya begitu Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, kemudian bagaimana cara pengajuan eksepsi dan cara penyelesaian eksepsi material, ya? Cara pengajuan eksepsi diajukan bersama-sama dengan jawaban mengenai pokok perkara, Bapak Ibu. Nah, kemudian cara penyelesaiannya diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu, putusannya tidak berbentuk putusan sela. Nah, berbeda dengan eksepsi kompetensi absolut dan relatif atau prosesual tadi, ya. Tetapi langsung satu kesatuan dengan putusan pokok perkara dalam putusan akhir, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian yang ketiga, tergugat juga dalam jawabannya bisa mengajukan rekopensi. Nah, apa itu rekopensi? Rekopensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan atau gugat balik namanya, Bapak Ibu, terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, ya. Itu diatur di ketentuan pasal 132 ayat 1 HIR, Bapak Ibu. Nah, pada dasarnya gugatan rekovensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat, ya. Sebagaimana ketentuan pasal 132B HIR junto pasal 158 RBG. Ya, tujuan rekovensi ini antara lain satu, menegakkan azas peradilan sederhana, menghemat biaya perkara, mempercepat penyelesaian sengketa, mempermudah pemeriksaan, menghindari putusan yang saling bertentangan. Nah, dia lanjut. Nah, komposisi. Nah, bagaimana komposisi gugatan nanti ketika diajukan rekovensi? Nah, komposisi para pihak dihubungkan dengan gugatan rekovensi. Nah, komposisi gugatannya adalah gugatan penggugat disebut menjadi gugatan konvensi atau gugatan asal, sedangkan gugatan tergugat dalam jawabannya nanti disebut dengan gugatan rekovensi atau gugatan balik. Nah, begitu juga dengan komposisi para pihaknya. Ya, para pihak
penggugat asal tadi, penggugat asal disebut dengan penggugat konvensi. Nah, pada saat yang bersamaan berkedudukan juga menjadi tergugat rekonvensi dan begitu sebaliknya. Begitu sebaliknya, berarti tergugat yang digugatan asal menjadi tergugat konvensi dan juga secara bersamaan dia menjadi penggugat rekonvensi. Nah, kalau kita hubungkan dengan tugas kita, kalau Tuan Budi mengajukan rekonvensi, misalnya ya, nah tentu nanti Tuan Andi sebagai penggugat konvensi dan juga tergugat rekonvensi. Nah, sedangkan Tuan Budi sebagai tergugat konvensi dan penggugat rekonvensi, Bapak Ibu. Nah, kemudian baik gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi diperiksa bersama-sama dan diputus dalam satu putusan hakim. Pertimbangan hukumnya memuat dua hal, yakni pertimbangan hukum dalam konvensi dan pertimbangan hukum dalam rekonvensi. Nah, jadi dia tetap bersama-sama diperiksa dalam satu perkara, dalam satu putusan. Nah, cuman dibedakan dalam pertimbangan hukumnya, begitu, Pak Ibu. Oke. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, sampai sini ada pertanyaan terkait jawaban Bapak Ibu? Halo? Paham, Pak. Halo? Paham, Pak. Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Belum ada kalau dari saya. Jelas ya. Oke, ada pertanyaan tentang jawaban? Pak Yudi ada pertanyaan? Masih dengar saya Bapak Ibu? Halo? Tidak ada pertanyaan, Pak. Dengar, Pak, dengar. Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, gimana contoh jawaban? Nah, ya, kita masuk pada contoh jawaban ya, surat jawaban tergugat ya. Nah, saya mencontohkan dengan jawaban dari tugas kita ya, jawaban dari Tuan Budi sebagai tergugat. Ya. Oke. Oke. Nampak screen share saya Bapak Ibu? Belum ada, Pak. Halo Bapak Ibu? Belum ada, Pak. Ya, belum ada, Pak. Belum tampil, Pak. Nah, ini sudah kelihatan? Sekarang sudah ada, Pak. Sudah tampil, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, ini berdasarkan kasus Tuan Andi dan Tuan Budi, ya buatlah surat jawaban gugatan jika Anda ditunjuk sebagai kuasa hukum tergugat. Nah, tadi sebagai kuasa hukum tergugat, sekarang kita sebagai kuasa hukum tergugat, Bapak Ibu. Nah, jadi apa namanya? Tugas Bapak Ibu ini dia dari awal di mata kuliah praktik peradilan perdata kita ini saling berkaitan Bapak Ibu. Dia continue dia tugasnya ya, tugasnya di sisi satu membuat kuasa, nanti kuasa itu berdasarkan kuasa itu dibuat jawaban ya. Nanti Bapak Ibu disuruh buat jawaban, nanti di sesi berikutnya disuruh buat Bapak Ibu menjawab gugatan yang Bapak Ibu buat tadi sebagai tergugat ya. Bapak Ibu selaku penggugat membuat gugatan, nanti juga membuat jawaban selaku tergugat membalas gugatan yang Ibu buat sendiri ya. Kemudian nanti tugas berikutnya Bapak Ibu bikin replik, menjawab jawaban tergugat tadi Bapak Ibu sebagai penggugat. Nah, begitu seterusnya nanti bikin duplik ya, menjawab replik dari tergugat tadi. Nah, jadi tugas Bapak Ibu ini saling continuous ya, saling berhubungan ya. Nah, jadi
Nah, tentu Bapak Ibu membuat sesuai dengan versinya. Tapi yang paling penting adalah yang memenuhi syarat-syarat formil dari suatu legal draft tadi. Kalau gugatan, syarat formil gugatan atau syarat formil dari surat kuasa ya, itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk pada ini jawaban versi saya menjawab gugatan versi saya yang tadi Bapak Ibu. Selaku kuasa hukum tergugat gitu ya. Nah, yang tadi adalah saya selaku kuasa hukumnya dengan dengan Hotma Paris Sitompul. Nah, sekarang selaku kuasa hukumnya adalah John Panjaitan ya. Saya berkreasi saja ya. Saya kreasikan saja. Ya. Jabatan itu tetap tentu dia memuat kompetensi relatif dan absolutnya. Hal menyebutkan perihalnya di sini ya, percaya saja ya. Nah kalau dia misalnya ada rekompensi dibikin ini, saya kebetulan bikinnya eksepsi dan jawaban pokok saja dalam jawaban tergugat ini. Nah kalau dia rekompensi tambah ini. Eksepsi atau jawaban rekompensi tergugat dalam ya. Nah begitu. Nah kemudian di jawaban itu juga menyebutkan identitas para pihak Bapak Ibu. Nah dalam hal ini dia tugas selaku kuasa hukum tergugat ya, kita bikin memuatkan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal sekian ya. Saya bertindak mewakili kepentingan hukum untuk Tuan Budi. Nah, dan kemudian menyebutkan legal standing-nya selaku sebagai tergugat, Bapak Ibu. Nah ini maksud dengan identitas tadi juga. Nah, sama dengan gugatan tadi. Kemudian dengan ini menyampaikan eksepsi jawaban atas gugatan penggugat yang telah dibacakan oleh dalam persidangan akuot perkara nomor 71 bla 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 tertanggal 31 Agustus. Nah, dengan jawaban-jawaban sebagai berikut. Jadi, jawaban ini ya, ini yang dimaksud dengan eksepsi jawaban itu diajukan adalah setelah pembacaan dibacakan gugatan tanggal ini telah dibacakan oleh penggugat. Nah, dalam persidangan ya, Bapak Ibu ya. Nah, dengan jawaban. Kemudian karena jawaban penggugat itu bisa disertai dengan eksepsi atau rekompensi. Nah, di sini saya buat sertai eksepsi. Nah, dibikin Bu. Nah, eksepsi dibuatkan eksepsi. Nah, kebetulan eksepsi yang saya buat adalah eksepsi tentang obskur libel ya, tidak jelasnya rumus dan dalil gugatan penggugat ya, Bapak Ibu. Nah, inilah eksepsi ini Bapak Ibu. Nah, jadi karena apa namanya? Sistematika penulisannya tidak ada formalitas baku ya, kita menulisnya harus sistematis sesuai dengan etika penulisan ya. Nah, yang mudah dipahami ya. Nah, inilah yang dalam eksepsi ini, nah disertai dengan eksepsi. Nah, ya. Nah, ini yang eksepsi namanya Bapak Ibu. Kemudian, nah selain eksepsi, jawaban itu juga memuatkan jawaban perkara, ya, dibuatkan dalam pokok perkara. Nah, dalam pokok perkara, jawaban dalam pokok perkara ini memuatkan itu, ya, dia harus membantah dalil-dalil penggugat secara satu persatu, Bapak Ibu. Satu persatu, ya. Nah, kemudian jawaban pokok perkara ini adalah apa namanya memuat pengakuan, ya, bisa penolakan atau bantahan atau sangkahan ya. Misalnya dari poin 1 saya buat ya, poin 1 ini bahwa pada prinsipnya tergugat menolak seluruh dalil-dalil. Nah, berarti menolak berarti ini adalah jawaban bantahan. Kemudian nah, ini adalah memuatkan
pengakuan dalam jawaban, Bapak Ibu. Nah, sebagaimana yang kita bahas dalam materi kita tadi. Kemudian, nah yang keempat misalnya, bahwa dalil posita penggugat pada angka 4 dan 5, yang pada pokoknya menyatakan tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban dan pendapat pinjaman dari bank dan minta waktu adalah dalil yang keliru dan tidak benar dalam berdasarkan hukum. Nah, ini adalah bentuk penyangkalan atau bantahan atau sangkahan ya Bapak Ibu. Nah, dalil posita ini kita bantah dari gugatan Bapak Ibu. Tentu ini dalil posita yang saya buat di gugatan yang tadi Bapak Ibu. Nah, tentu bantahan itu harus disertai dengan alasan-alasan hukum. Nah, tentu nanti apa bantahannya tentu Ibu bisa berkreasi sendiri nanti terkait jawaban Ibu tadi itu. Nah, di sini kalau persis saya ya, dia mengatakan tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran, saya bantah bahwa tidak benar, tergugat tidak mau melakukan pembayaran. Tahap kedua pengusahaan serta mencari alasan tergugat melayani. Saya membuat dalil sini Bapak Ibu. Melainkan kondisi tak demikian disebabkan oleh hal tak terduga di mana anak tergugat pada waktu itu mengalami kecelakaan dengan harus segera dilakukan operasi kalau tidak bisa merenggut nyawa, sehingga ketika melakukan pembayaran tahap kedua atau perusahaan kepada penggugat dengan terpaksa dialihkan untuk pembiayaan operasi anak tergugat sehingga dialihkan pembiayaan operasi anak yang dalam keadaan darurat atau force majeure prinsipal. Nah, oleh karenanya tutupi pengganti biaya, tergugat telah mengajukan pinjaman kepada bank negara sebesar plafon 1 miliar, ya. Nah, di mana prosesnya telah setujui. Nah, ini namanya dalil hukum Bapak Ibu, alasan ya. Nah, nanti Bapak Ibu sesuai dengan kreasi Bapak Ibu sendiri ya. Nah, dan kemudian dalil ini karena kita menyangkal, tentu kita harus wajib membuktikan ya Bapak Ibu. Nah, tentu yang dapat dibuktikan. Nah, berdasarkan dari itu harus bisa dibuktikan kecelakaan belum pembayaran. Nah, bisa misalnya berdasarkan keterangan dari rumah sakit atau pembayaran dari rumah sakit ya. Nah, kemudian bisa kita buktikan ini mengajukan pinjaman ke bank, ada pengajuan plafon ke banknya itu Bapak Ibu. Nah, dapat kita buktikan itu nanti di sidang pembuktian di pengantar bukti kita Bapak Ibu. Oke, nah lanjut. Nah, inilah yang dimaksud dengan bantahan pokok dari angka 1 sampai yang berisi tentang pengakuan atau penyangkalan Bapak Ibu. Jawaban yang disertai eksepsi misalnya. Nah, kalau jawaban ini disertai oleh rekopensi ya dibuatkan dalam ini. Nah, dibuatkan dalam konvensi. Sini berarti dalam konvensi. Kemudian nanti di bawahnya dalam rekopensi. Kita betah dalam konvensi itu adalah sebagai jawaban, membantah jawaban gugatan. Kemudian nanti dalam rekopensi adalah kita membuat dalil posita kita sendiri sebagai penggugat rekopensi Bapak Ibu. Nah, nanti di bawahnya sebagai rekopensi. Nah, di pada bagian konvensi dia sebagai pihak si penggugat asal menjadi penggugat konvensi dan tergugat rekopensi, tergugat konvensi, kemudian si tergugat menjadi tergugat konvensi dan penggugat rekopensi. Nah, kemudian dalam jawaban itu setelahnya juga memuat tuntutan. Nah, kalau ini membantah posita, nah ini juga membantah petitum, ya. Petitum, maka petitum juga ada secara primer ya. Nah, berdasarkan hal akan jawaban terlibat di atas sesuai dengan hukum keadilan patut kiranya majelis hakim ketua yang memeriksa dan mengadili memutus perkara menjatuhkan putusan dengan amar. Nah, misalnya dalam eksepsi menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya, ya Bapak Ibu. Kemudian dalam pokok perkara, nah apa konsekuensi dari jawaban penggugat tadi itu? Kalau dalam putusan sela
adalah untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya. Atau kalau dalam putusan akhir bisa menyatakan gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima. Dan apa namanya juga tuntutan tambahan membebankan semua biaya perkara kepada ya. Nah, ini membuat tuntutan subsidiar. Kemudian jawaban juga harus dikasih tanggal. Bogor, bla bla, hormat kami ya. Kalau kuasa hukum tentu ditandatangani oleh kuasa hukum. Nah, selesailah jawaban tergugat ini Bapak Ibu. Yang memuatkan eksepsi dan bantahan pokok perkara. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo? Halo Bapak Ibu? Iya, Pak. Halo, Pak. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas tadi apa? Pembahasan jawaban kita? Jelas, Pak. Yes. Iya, Pak. Untuk jawaban panjang ya, Pak ya. Lagi nih. Halo Bapak Ibu. Pak Bara, ada jelas suaranya? Putus-putus Pak suaranya. Hario? Putus-putus, Pak. Putus-putus, Bu Anissa. Aduh. Nah, Iya Pak, coba putus-putus. saya restart wifi-nya dulu. Coba deh. Cek di depan deh. Nah, sekarang gimana? Sudah lebih jelas Pak. Halo? Iya, Pak. Sudah Halo, Bapak. Pak. Sudah Sudah lebih jelas, jelas, Pak. Pak. Lumayan Iya. lah sudah, Pak. Ada pertanyaan sampai sini terkait materi gugatan dan jawaban? Tidak ada Pak. Sudah ya? Oh, paling Iya, ini Pak. aja Kalau sih nggak Pak. ada, Kadang nanti materi apa tuh? ini Pak, kalau sebetulnya nulis surat gugatan tuh di atasnya tuh perlu ada kayak kop yang kayak gitu nggak Pak? Atau bisa langsung aja kayak tadi gitu? Kalau kop itu kan apa ya? Kop itu kan identitas surat ya. Ya, cuman dia tidak wajib ya Bu Anissa. Dia tidak wajib. Tapi lazimnya biasanya kalau dia gugatan itu dibuat oleh kuasa hukum atau advokat atau pengacara, tentu dia menunjukkan identitas kantornya ya. Nah, makanya dia pakai kopnya dia. Tapi apakah itu wajib? Enggak juga wajib. Yang wajib itu adalah gugatan itu terpenuhi syarat formilnya. Nah, sebagaimana kita bahas tadi itu. Nah, gitu. Siap paham Pak. Yang penting formilnya Oke. ya Pak. Ya, syarat formilnya itu terpenuhi gugatan itu memuat kompetensi absolut dan relatif, ya, memuatkan identitas para pihak dengan jelas. Nah, itu kan syarat formil itu. Kemudian membuatkan petitumnya, posita, petitum, ya. Nah, gitu. Nah, oke. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti materi ini saya share ke WA Group ya, biar dapat dipelajari lebih lanjut. Berikut juga dengan tanggapan jawaban tugas kita. Oke? Oh iya, Pak. Ya, Bapak Ibu Makasih, bisa Pak. lebih Iya, Pak. nanti mendalami sendiri. Iya Bapak. Iya, Pak. Sip. Iya, Pak. Makasih, Pak. Nanti saya kirimkan ke WA Group, ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Terima Oke, kasih Pak. mohon kalau begitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan kita di perkuliahan kedua ini, ya, di TUEP kedua ini.
Nah, mohon untuk dihidupkan on cam-nya semua biar saya bisa screenshot untuk laporan ke kampus nanti. Ayo, sekarang kita ada di 12 orang ya yang hadir hari ini ya. Bisa Ayo, di on cam semua kameranya terlebih dahulu biar on-camnya, kita screenshot. on-camnya on kan, ayo. Ayo. Ayo, on kan semua, jangan malu. Ini screenshotnya kita muka senyum atau Oh muka ya, jangan tegang, lupa Pak? isi absen nanti ya, Bapak Ibu. Terserah fleksibel saja kan. Jelas ada apanya kan, biar nanti isi absennya kan. Tapi jangan lupa isi absen nanti ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Nah, oke, link absennya itu ada di atas inisiasi di e-learning. Nanti saya juga absen manual nanti. Oke, Ya, Pak. ini Ya, Pak. Makasih, Pak. mana nih? Pak Muhammad Rusen sudah on cam. Pak Bu Anissa udah on cam. Gusti Ayu belum tampil sama saya nih. Pak Bara belum, Pak Yuda belum, Pak Yudi belum. Sri Haryo belum. Kalau saya sudah, Pak. Bu Saya belum nggak, Pak? Pak Muhammad Rusen udah. Saya sudah on cam dari tadi, Pak. Udah, Jimmy Bapak? belum. Takutnya dari Nah. apa ya, aplikasinya Sama saya belum. bermasalah sih, Pak. Iya, Pak. Makanya mau tanya juga untuk saya, Pak Jimmy, apa Iya. sudah on cam, Pak? On. Pak Jimmy belum on cam kok di sini ya? Masih nge-lag Iya, di ya? sini. Iya, Pak. Di sini dari laptop on cam, Pak, saya, Pak. Tapi saya nampak ya di sana ya, on cam kan? Di tempat Nampak, on Pak. cam, ya? Bapak nampak, Pak. On cam, Pak. Bapak nampak, Pak. Oke, sip. Oke. Oke, kita Cheese. belum tuh. Lama loading sini. Mana nggak keluar nih ya screen. Iya, Pak. Di sini, Pak, saya malahan on cam, yang lain nggak muncul, Pak. Malahan. Sip. Teman-teman malah nggak muncul, Pak. 1, 2, 3. Nah, berarti apa nih jaringan aplikasinya tuh, Pak? Iya, betul. Tolong handphone di. Tolong. Ya, Bang, sini mau foto. SG. Tolong kan nih. Tuh, 2, 3. Nah, ini manual ini. Iya, cuman nge-lag. Aplikasinya mungkin ya, Pak. Screenshot pakai laptopnya nggak? Iya, aplikasinya. Nah, ini Bu Imelda nampak, Pak Hafizul, Husni on cam. Nafila nggak on cam nih? Di sini saya on cam, Pak. Cuma yang lain malah nggak muncul, Pak, malahan di layar laptop saya, ini Pak. kayak iya, apa kendala jaringan apa? Mungkin karena banyak yang pakai ya. Iya, mungkin, Hari Pak. Minggu kan? Iya. Banyak yang gunakan kan? Iya. Saya shoot manual juga lah. Oke, sip. Oke, Bapak Ibu, karena apa? Pembahasan materi kita sudah selesai, juga sudah hampir jam 9, 2 jam ya. Saya akhiri pertemuan kita pada malam ini. Pertemuan 2 ini, Ibu. Sebelumnya
saya terlebih dahulu minta maaf ya kalau ada salah-salah kata, sama Allah saya mohon ampun. Saya juga minta maaf ini karena apa namanya jaringan, nah, jaringan yang bermasalah ya, ya semuanya dinamika kuliah online ya, Iya. Bapak Ibu. Ya, sampai jumpa Bapak Ibu di pertemuan kita selanjutnya. Saya Terima kasih akhiri. Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak. Izin Pak Elif. Ya, ya. Oh. Mari, mari. Ya, mari, Izin. mari. Mbak.